yang tinggal beberapa bulan lagi. Gitu. Nah inilah ya saya sekedar nyarankan aja, infokan ke bagian pengadaan yang mengikuti tender-tender pemerintah di perusahaan emas itu, bahwa 2023 nanti perusahaan pemerintah atau badan-badan pemerintah itu, atau pemerintahan dalam negeri dan sebagainya, itu sudah e-procurement semua. 2023 ya, sekedar informasi aja. Oke, baik Mas. Mudah-mudahan tadi harapan Mas terpenuhi ya, setelah barangkali nanti melihat ataupun mendapat gambaran dari materi-materi yang kita bahas. Gitu ya. Hari ini melalui online, kemudian inilah materi-materi kita, mulai dari fungsi strategis bagian purchasing, yang sepintas tadi sudah kita bahas sepintas, kemudian proses purchasing ataupun procurement-nya itu sendiri, kemudian dikaitkan juga dengan cost, ya, cost quality, cost of quality, kemudian juga administrasi, ya, baik itu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, ya, kemudian planningnya, ya, pemilihan dan pencarian dan pemilihan pemasok, ya, administrasi proses kalau itu ada tender itu, dan administrasi dokumen transaksi pembelian, evaluasi pemeliharaan supplier, dan pengembangan atau development dari program pengembangan dari vendor-vendor kita itu sendiri. Nanti kita akan lihat pokok bahasan kita itu mulai dari apa sih pengertiannya purchasing atau procurement itu, kemudian apa peran atau fungsi bagian Mas itu, ya, bagaimana prinsip-prinsipnya, kemudian juga tipe-tipe pembelian dan contoh administrasinya atau dokumen-dokumennya. Pembelian atau purchasing seperti yang kita bahas tadi itu pasti itu hal yang penting. Ya. Dia fungsinya sebagai fungsi dasar. Wow. Artinya dengan kita melakukan pengadaan atau pembelian ini akan membantu pengembangan atau aktivitas di perusahaan. Kira-kira Mas, seandainya Mas nggak belikan Mas barang pesanan dari user itu gimana Mas? Gimana Pak, nggak beli? Kalau Mas nggak belikan pesanan user Mas itu, kira-kira gimana? Ya pasti untuk pengadaan apa dulu nih Pak, yang seperti diminta user untuk langsung ke, misalkan untuk office, otomatis kalau nggak dibeliin pasti manajemen juga akan menilai kok gimana sih purchasing, seperti itu sih Pak. Terlepas dari penilaian manajemen, kira-kira bagian office jalan nggak? Nggak. Nggak akan jalan. Betul, nggak akan jalan Pak. Kalau chat tadi dibelinya untuk siapa Mas? Untuk biasanya untuk barang-barang GA sih Pak, untuk cat seperti itu. Ya untuk apa itu chat mereka? Untuk biasanya untuk kebutuhan pabrik juga sih. Untuk Kebutuhan pabrik juga. internal kita. Oh, iya, internal ya. Iya. Nah itulah makanya saya tanyakan kalau chat itu untuk apa? Apa ngecat gedung apa? Atau ngecat produk gitu? Ngecat produk juga mungkin ya produk untuk internal ya, bukan yang untuk dijual keluar ya. Ya. Kalau dari JE itu. Oke. Betul. Nah inilah artinya peran bagian Mas itu penting. Penting, Mas. Kenapa? Karena kalau itu tidak ada atau tidak dilakukan, maka operasional ataupun aktivitas bisnis di perusahaan itu bisa terhambat. Contoh kata saya tadi umpamanya, ada pesanan dari user Mas, tapi tidak dibelikan, maka operasional ataupun aktivitas bisnis di unit itu nggak jalan. Pengadaan inilah yang perlu kita administrasikan. Gitu. Atau proses pembelian inilah yang perlu kita administrasikan. Mulai dari administrasi tentang kebutuhan. Yang tadi kata saya juga harus jelas sampai ke spek-speknya. Supaya nanti kita dalam mencari vendor di yang kedua ini kan, vendor searching ini, ya, source determination itu, kita jelas gitu loh. Permintaannya apa, kita menghubungi siapa, kan gitu. Berdasarkan daftar rekanan yang kita punya, ya, yang tadi Mas
Dahim juga katakan bahwa ada daftar kanan, gitu kan. Itu pun ada administrasinya ya. Mulai dari permintaan user, itu demand-nya itu, kemudian pemilihan vendor kita tadi itu ya, pencarian vendornya dulu, kemudian nanti baru seleksi vendornya itu kan. Jadi ada administrasinya, sampai ke PO-nya juga administrasinya, ya, sampai ke nanti penyerahan. Semua pakai administrasi. Gitu. Karena kita bicaranya administrasinya, gitu kan. Ya, saya yakin bahwa Mas Dahim juga sudah melakukan ya, sudah adalah administrasinya itu saya yakin ya. Mulai dari demand tadi, kebutuhan, ya, kemudian pencarian dari daftar kanan, selection itu tadi, kemudian pemilihan vendor yang tepat tadi, kemudian barulah pemesanan, di samping adanya order monitoring dan penerimaan barang. Ya. Muncul Mas Daib di ininya, layar laptopnya sana? Muncul Pak. Muncul ya. Nah, ini kata saya kemarin memang kita perlu sebenarnya ada perencanaan ya, perencanaan umum pengadaan barang itu. Jadi tidak serta-merta mendadak-mendadakan aja, tetapi memang ada perencanaan-perencanaan yang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Inilah yang menjadi acuan kita dalam melakukan pengadaan ataupun pembelian ya. Juga dikaitkan kemarin dengan supaya ya tersedia anggarannya istilahnya kan. Ini kadang-kadang bagian pengadaan tidak melihat kepada anggaran, sehingga ada kala ya pengadaan itu akhirnya tidak terpenuhi pembayarannya gitu, karena plafon kan. Dari setiap jenis pembelian itu biasanya kan ada plafon-plafon, atau di setiap sudah ada kami juga bahwa keterkaitan antara kegiatan pengadaan dengan budget itu sendiri gitu ya. Di samping kita memang di pengadaan kan mengutamakan juga masalah kecukupan atau kelengkapan dari pihak vendor itu sendiri, seperti penilaiannya, dan juga kesiapan dari pihak vendor itu untuk kerjasama dengan kita gitu kan. Namun yang tidak luput juga ya harus kita perhatikan juga plafon anggaran.